Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu memuji dan memuja Allah, Zat yang maha mulia, maha suci, maha sempurna, yang telah menciptakan semua yang terjangkau tidak terjangkau oleh mata kita. Dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang memang satu-satunya Tuhan yang telah mengurus dan menciptakan apapun dan segala sesuatunya di alam semesta ini. Dan beruntunglah kita karena Allah subhanahu wa ta'ala memilih menjadi salah satu orang yang beriman kepadanya. Berapa banyak orang yang akhirnya mengalihkan potensi mengenal Tuhan kepada pohon, pada batu, pada bintang-bintang dan dewa-dewa yang tidak jelas arahnya. Dan sama sekali tidak ada bukti kalau mereka adalah pencipta. Alhamdulillah atas nikmat ini. Dan juga kita berkumpul tentunya di hari ini untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berarti tanda-tanda adanya keimanan yang baru tadi kami sebutkan. Dan harusnya kita mempertahankan nikmat iman dan Islam ini sampai kita meninggal dunia. Allah telah meninggalkan dalam Al-Quran, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa kita akan lanjutkan bedah buku kita yang ditulis oleh Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafidhahullah agar doa dikabulkan, sebab-sebab terkabulkan dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita masih dalam adab berdoa tentunya yang sudah kita bahas dari pasal ketiga ya. Kita akan melanjutkan, kita berada di pasal keempat tepatnya, adab-adab berdoa, tempat-tempat dan waktu-waktu dikabulkan doa. Dan pembahasan pertama kita adalah adab-adab berdoa. Dan kita masih di adab-adab berdoa ini dan kita akan masuk insya Allah ke adab ke-18-nya. Sedikit mengingatkan dua poin terakhir yang kita bahas, 16 dan 17. Poin 16 adalah memulai doa untuk diri sendiri apabila doa tersebut untuk orang lain. Berarti setiap kali kita mendoakan orang lain, kita mendahulukan diri kita. Dan kita melibatkan doa itu untuk kita juga. Misal ada orang mengatakan tolong doakan agar saya sembuh dari penyakit. Atau supaya rezeki saya dimudahkan. Atau yang lainnya. Maka semua itu kita hubungkan dengan diri kita juga. Misalnya kita mengatakan, ya Allah, selamatkan juga hamba-Mu dari penyakit yang telah Engkau ujikan kepada orang ini misalnya. Bukakan rezeki buat saya sebagaimana juga orang ini berharap rezekinya dibukakan dan seterusnya. Ini sudah kita panjang lebar jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian adab ke-17 yaitu tidak berlebih-lebihan untuk melampaui batas dalam berdoa. Dalam arti kata, di situ ada dinukil perkataan Ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya ayahku Sa'ad bin Abi Waqqas saya mendengar beliau berdoa, ya Allah saya memohon surga kepada Sa'ad ini bin Abi Waqqas berkata, Ibnu Sa'ad anaknya mengatakan, ayah saya mendengar saya berdoa. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat Nabi mendengarkan anaknya berdoa. Dalam doa itu dia mengatakan, ya Allah saya memohon surga kepadamu dan nikmat-nikmatnya, keindahannya begitu dan begini. Dan saya memohon perlindungan kepadamu dari api neraka, rantai besinya, belenggunya dan begini dan juga begini. Maka ayahku Sa'ad berkata, wahai anakku sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, saya kunu qaumun ya'taduna fid du'a, maka akan datang satu masa nanti kaum yang melampaui batas dalam berdoa. Jadi jangan sampai kamu termasuk dari mereka. Jika kamu diberi surga, maka kamu akan diberikan surga dan segala nikmatnya. Dan jika kamu dihindarkan dari azab neraka, maka kamu akan dihindarkan dari neraka dan segala azabnya. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan ya. Kalau kita hubungkan dengan masalah minta jodoh saja yang terbaik menurut Allah, gak usah dirincikan. Kalau minta rezeki yang terbaik menurut Allah, gak usah dirincikan. Ya, sebab perincian ini itu akan membatasi apa yang sebenarnya bisa kita dapatkan lebih luas dan lebih baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan masuk sekarang ke adab ke-18, taubat dan mengembalikan hak orang yang diambil secara zalim. Ini termasuk poin yang tidak kalah penting yang harus kita fahami ya.
Berapa banyak orang yang mengatakan, Ustaz saya sudah sekian lama berdoa tapi saya belum lihat ijabahnya. Salah satunya ternyata masih ada banyak sangkutan orang pada diri dia. Nah ini menjadi penyebab terhalangnya doa itu. Ya, makanya kita harus betul-betul introspeksi diri, mengingat, merenung, kira-kira ada nggak sih hak-hak orang yang belum kita kasih ya. Apakah gaji pegawai, apakah utang yang masih tergantung dan sengaja kita tunda-tunda, atau janji, kita pernah menjanjikan sesuatu pada orang dan ternyata kita punya kemampuan untuk memenuhinya. Serta juga kita belum membatalkan janji tersebut. Nah ini semuanya selama bukan maksiat kepada Allah, ini adalah hak-hak orang lain. Ya. Jadi harus juga dijadikan sebagai salah satu adab agar doa kita bisa diterima adalah segera bertaubat dan mengembalikan hak orang lain. Nah berhubungan dengan manusia ini, ada hadis Nabi SAW sebelum kita masuk ke hadis yang diangkat oleh penulis, ada hadis yang lain di mana Nabi SAW mengatakan nanti di hari kiamat, di timbangan amal, semua buku-buku yang tercatat pelanggaran yang merupakan haknya Allah, itu masih bisa Allah maafkan. Karena Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Tapi memang masih diistilahkan tahta masyiah, di bawah naungan dan keinginan Allah. Insya azabahu wa insya ghafaralah. Kalau Allah mau maafkan, Allah maafkan. Kalau Allah mau hukum, maka Allah hukum. Tetapi tetap masih berada di bawah rahmat Allah. Cuman kata Nabi SAW ada satu buku di mana Allah tidak akan ikut campur di buku itu. Itu adalah berhubungan dengan masalah hak-hak makhluk. Hak-hak makhluk. Sampai pemilik haknya sendiri memaafkan dan meridhoinya. Ya, jadi ini penting sekali. Baik, dalam hubungan dengan manusia ada 3 hal yang biasa terjadi pelanggaran. Dan harus kita hindari semuanya. Yang pertama, mengambil harta fisik. Nah, sesuatu yang berbuat fisik, ya, berbentuk fisik seperti uang, merampas tanah, apalah ya, harta dalam bentuk harta. Ini caranya kalau kita mau selepas hisab hari kiamat dan doa kita diijabah, kita bertaubat kepada Allah dan mengembalikan haknya. Apapun sifatnya, pernah kita ambil pulpennya teman, pernah kita apalah ya, makanan tanpa izin, semua ini masuk dalam masalah istilah mengambil yang bukan hak kita. Jadi caranya supaya misalnya Ustaz saya sudah lupa umur saya sudah 30, 40, 50 tahun sekarang bagaimana? Ya berdoa sama Allah. Minta kepada Allah, ya Allah tolong ingatkan kalau masih ada hak-hak hambamu yang belum ya aku tunaikan maka mudahkanlah. Nah, terus kita jadikan sebagai doa kita supaya kita jangan meninggal dunia sementara masih bergantung. Karena urusannya berat di hari kiamat. Urusannya berat ya. Kalau hanya haknya Allah, Allah masih bisa memaafkan. Tapi hak manusia ini berbeda. Manusia bisa saja menuntut. Dan yang jadi masalah di akhirat tidak bisa lagi negosiasi dengan uang. Tidak bisa negosiasi dengan permintaan maaf. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain. Kalau seseorang yang terakhir punya masalah dengan saudaranya di dunia, selesaikanlah. Sebelum datang hari tidak ada manfaatnya dirham dan dinar. Tidak bisa lagi negosiasi dengan uang. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lalu dengan apa di sana? Kata Nabi SAW, amal solehmu atau dosa-dosa dia. Jadi dibayar dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan zakat kita. Kalau itu cukup, ya sudah. Tapi kalau tidak cukup, maka dosa-dosa yang pernah dia lakukan, ya itu akan ditimpakan kepada kita dan kita akan menanggungnya di neraka. Maka ini sesuatu yang berat. Lebih baik kita sedikit tebal muka di dunia, meminta maaf gitu ya. Biasanya ada orang malu. Ya, atau mungkin dia gengsi, maka ini hal yang kebodohan. Sementara memang dia tahu ada haknya orang lain. Yang itu. Jadi datang, dia minta maaf, dia minta keridhoannya, dia kembalikan barangnya. Kalau dia orang itu mengatakan sudahlah, saya sudah maafin, ya barang yang pernah kamu ambil, utang yang belum kamu bayar misalnya gitu ya. Oke, selesai. Yang kedua adalah perusakan citra. Nah ini sering terjadi seperti orang gibah, gosipin orang, ya. Ini ibu-ibu hati-hati ya. Kalau teman-teman sudah mulai masuk ke ranah bicarain orang, udah tinggalin aja. Jangan ikut-ikutan ya. Karena ini seperti menu. Kalau kita lagi duduk ngobrol sama orang, kemudian ada orang yang melempar sebuah menu pembicaraan. Sama di restoran dikasih menu makanan. Mulailah jadi pilihan. Dan berkembang kemana-mana. Ingat, ghibah itu berbicara tentang aib yang ada pada diri seseorang. Dasarnya ada pada dia. Ya, itu ghibah namanya.
Jadi kalau misalnya memang ada kekurangan fisiknya, kekurangan penampilannya, kekurangan apalah penataan rumahnya, lalu kita ceritakan, walaupun itu ada pada dia dan dia tidak suka, ghibah, dosa besar. Kalau tidak ada padanya berarti fitnah, lebih besar lagi. Berarti tidak ada alasan untuk masuk ke ranah orang lain, tidak perlu, gitu kan? Tidak perlu kita masuk ke ranah. Makin kita tidak banyak tahu tentang seseorang, makin bagus. Makanya Nabi Muhammad SAW, kalau pagi hari beliau selepas duha, beliau ingin keluar jalan dengan sahabat-sahabatnya. Begitu buka pintu, yang pertama beliau ucapkan adalah, jangan ada yang menceritakan tentang kekurangan sahabat-sahabat itu, karena aku ingin bertemu dengan mereka dalam kondisi lapang dada. Jadi kalau sudah begitu buka WA, grup, sudah tahu belum? Nah, tidak usah ikutin itu. Karena sudah tahu belum ini sudah arahnya kemana-mana ini, ya. Kecuali informasi ilmu pengetahuan. Tapi sudah tahu belum pembantunya ibu itu begini, suaminya begitu, anaknya begini dan segala macam. Ini semua omong kosong. Karena masuk ke ranah orang lain. Yang jadi masalah, manusia ini bukan Allah. Allah itu Maha Pengampun. Salah satu sifat Allah Ghafur, Ghaffar. Itu maknanya sifat Allah ini adalah suka memaafkan walaupun dosa itu terulang. Tapi manusia tidak seperti itu. Sekali kita minta maaf, bisa dia terima, bisa tidak. Apalagi kalau kesalahan yang terulang. Apalagi yang akumulasi. Ya, nah kita nggak usah. Dan ingat ya, kama tadinu tudan. Dalam istilah para ulama, sebagaimana kau bersikap, kau akan disikapi. Hari ini kita gosipin orang, besok kita digosipin juga. Tapi kalau kita tidak pernah membuka pintu itu, maka kita akan selamat. Karena orang lain tidak dapat celah. Kita nggak pernah bicarain tentang dia. Dia mau bicara tentang kita apa, gitu kan? Nah ini poin penting. Maka hindari ya. Ini perusakan citra. Nah caranya juga kalau kita pernah merusak citra orang, apalagi menyebarkan berita yang tidak benar di medsos, ya benar saja ghibah, apalagi tidak benar. Jadi fitnah. Biarkan nanti yang berhubungan, yang bersangkutan dengan dia yang membahas itu. Tidak usah kita ikut-ikutan. Ya. Nah ini harus taubat kepada Allah dan minta keridhoannya. Kalau pemilik hak perusakan citra ini mengatakan, saya akan memaafkan kamu tapi dengan syarat. Kamu harus perbaiki nama saya lagi. Harus dilakukan. Gak bisa tidak. Minta petunjuk sama Allah bagaimana supaya bisa selesaikan masalah ini sebelum meninggal dunia. Ya, paling tidak kita bisa ya ingat siapa yang pertama kita hubungi waktu gosipin orang ini pertama. Telepon, dulu saya pernah bicara tentang orang itu salah ya. Saya udah berlepas diri. Kalau kamu masih sebarin berarti kamu yang salah. Udah kita lepas diri. Memang harus begitu, itu resikonya. Ya. Makanya para ulama salaf mengatakan tidak ada sesuatu yang paling harus dijaga melebihi lisan seseorang. Nah, sudah ngomong, ucapan itu kalau bapak ibu belum ucapin masih milik kita. Kalau sudah diucapin ini jadi bola liar di luar sana. Kebaikan akan bermanfaat, keburukan akan menjadi efek balik kepada kita. Ini jangan ya. Berhentikan semua ini. Karena ini dosanya sama dengan memakan bangkai saudara kita. Kalau kita ceritain tentang dia, ya. Kalau ada yang ketemu, ini suami saya begini, maaf, saya nggak mau ikut campur. Kalau bicara yang lain, pendidikan anak, bisnis, oke. Kesehatan, oke. Bicara masalah suami kamu, saya nggak mau ikut-ikutan. Bicara tentang pembantu kamu, saya ikut. Untuk apa urusan kita? Nggak ada urusan. Untuk apa kita masuk ke situ? Apalagi ibu-ibu terbawa perasaan. Nanti kalau temannya nangis, oh memang suami kamu itu. Nah ini jadi masalah. Padahal dia tidak tahu, mungkin temannya yang salah, ya. Apalagi kalau orang itu pandai bersandiwara, nah ini masalah ini. Ya. Jadi hati-hati, perusakan citra bagian daripada hal yang ada tuntutannya hari kiamat. Jadi jangan pernah masuk ke ranah itu. Ya. Mau nonton sesuatu di media, sesuatu yang bermanfaat. Ingat, edukasi, ilmu pengetahuan, kesehatan, ya, ilmu pengetahuan alam, perkembangan teknologi, banyak sekali yang bisa kita ambil manfaatnya. Ilmu-ilmu agama, ya. Itu pun secara substansial masih banyak cabangnya lagi tuh. Ilmu teknologi itu banyak cabang bahasannya, ilmu agama banyak cabang, banyak sekali yang kita bisa pelajari. Yang ketiga adalah ya ini adalah menyakiti fisik. Seperti orang pernah menampar, orang pernah memukul. Ini ada namanya kisos. Ya. Kisos. Makanya Nabi SAW waktu mau meninggal dunia beliau mengatakan, ya ini adalah badanku dan ini adalah hartaku. Siapa yang pernah aku zalimi, silakan. Ya. Beliau mengingatkan agar
segera dibalas. Silakan. Kalau ada yang pernah aku pukul, ada yang pernah ini fisikku balas sebelum ada akhirat. Daripada nanti di akhirat maksudnya ke neraka. Dan pernah saya sebutkan riwayat, saya ingatkan kembali. Nabi SAW pernah berada di rumah salah satu istri beliau yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi panggil-panggil pembantunya Ummu Salamah. Rupanya pembantu ini nggak dengar. Ummu Salamah pun datang ke kamar dia, ternyata pembantu itu lagi asyik bermain dengan anak domba kecil. Ya. Maka pada saat itu pun Ummu Salamah mengatakan, mengapa saya mendengar Rasulullah SAW manggil-manggilmu, kau di sini tetap bermain dengan domba ini? Lalu pembantu tersebut ketakutan, dia pun langsung pergi ke Nabi lalu mengatakan, demi zat yang mengutus anda dengan benar. Maksudnya demi Allah, saya tidak dengar. Maka Nabi SAW waktu itu kebetulan pegang kayu siwak. Ya. Beliau suka pakai siwak dan beliau mengatakan, kalau bukan karena kisos, ada balasan fisik nanti di hari kiamat, saya akan pukul kamu dengan kayu siwak ini. Tapi saya khawatir kalau saya pukul kamu ini makna hadisnya, maka saya juga nanti dihukum. Nah, Nabi SAW begitu hati-hati sekali. Berapa banyak orang yang memukul pembantunya atau mengusirnya atau berkata kasar, semua ini berbahaya sekali. Ya, jadi hati-hati. Nah ini hal-hal yang berhubungan dengan masalah hak-hak orang ya. Berhubungan dengan masalah tadi perusakan citra atau pengambilan harta ataupun menyakiti fisik. Baik, di sini penulis menukil sebuah hadis yang berbunyi Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin, faqala ya ayyuhar rusulu kulu min at-thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim." ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشأث أكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. Artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima sesuatu yang baik. Sesungguhnya Allah menyuruh orang-orang beriman sebagaimana memerintahkan para rasul dalam firman-Nya yang berarti hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu kerjakan. Terjemahan dari surah Al-Mu'minun ayat 51. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seorang laki-laki yang sedang bepergian jauh dengan rambut kusut berdebu, menengadahkan kedua belah tangannya ke langit seraya berkata, wahai Tuhanku, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dari barang haram, maka bagaimana mungkin ia dikabulkan? Ada di bawah tentunya footnote-nya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, jilid 4, halaman 703. Hadits ini memberikan pelajaran kepada kita, Bapak Ibu sekalian, rahimana rahimakumullah. Yang pertama, adanya sifat Allah, ya, Allah menyukai sesuatu yang baik-baik, ya. Allah menyukai yang baik-baik, yang sempurna. Makna thayyib itu sempurna, baik, ya. Jadi salah satu maknanya orang Arab itu kalau menghidangkan makanan, dihidangkan makanan dan makanan itu penataannya bagus, aromanya wangi, cita rasanya nyaman, enak gitu ya. Maka mereka mengatakan makanan ini thayyib. Ya, makanan ini thayyib gitu ya. Itu istilah thayyib, kan kita disuruh konsumsi halalan thayyibah. Halal yang dibolehkan, thayyibah yang berkualitas, yang bagus gitu ya. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan, hai sekalian manusia, innallaha thayyib. Allah itu sempurna gitu ya. Allah itu suci. La yaqbalu illa thayyiba. Nah, dia tidak terima kecuali yang suci. Jadi pastikan semua apa yang kita lakukan semuanya sempurna, semaksimal mungkin mengikuti syarat-syarat dan rukun-rukunnya gitu ya. Sholatnya, berdoanya, berzikirnya, baca Qur'annya, puasa dan seterusnya. Semuanya harus sempurna mengikuti. Kalau tidak, Allah tidak akan terima. Ya, salah satu anggota wudu aja tidak sempurna, maka tidak sah wudunya, tidak sah sholatnya. Di salah satu rakaat sholat kita melakukan pelanggaran sholat, mengeluarkan angin misalnya atau apa saja, maka tidak bisa, tidak diterima, harus diulangi dan seterusnya. Nah semua ini harus kita teliti dan ini berarti menandakan memang orang-orang beriman dianjurkan untuk mencapai tingkat itu. Ada kadang-kadang bahasa yang mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Satu sisi benar bahasa ini, karena yang sempurna adalah Allah. Tapi sisi lain ini jangan ditarik kepada aktivitas kita. Karena sebenarnya kita bisa melakukan kegiatan aktivitas sempurna. Bukankah ibu-ibu bisa masak sempurna? Bisa.
bumbunya pas, takarannya pas, rasanya enak. Kalau enggak, banyak restoran yang tidak laku. Bukankah kita bisa memilih pakaian yang pas, kualitasnya bagus, bisa sempurna. Bisa kita menata rumah sempurna, bisa, bukan tidak bisa gitu kan. Jadi jangan ditarik makna daripada tidak ada manusia yang sempurna. Ini maksudnya memang sifat sempurna yang utuh adalah milik Allah, itu ditarik kepada aktivitas kita. Sehingga selalu saja kita merasa ya sudah cukup dengan ini. Padahal sebenarnya bisa kita mengupgrade diri kita lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Jadi perlu diperhatikan. Apapun Bapak Ibu sekalian butuh maintenance, butuh perawatan. Bahkan ibu-ibu kadang-kadang cuma tahu perawatan kulitnya, tubuhnya. Padahal sebenarnya semua butuh maintenance. Rumah dibeli butuh maintenance. Mobil dibeli, kendaraan butuh maintenance. Pakaian kita butuh maintenance. Hubungan kita dengan Allah butuh maintenance. Hubungan dengan manusia butuh maintenance. Ini perawatannya penting. Dari semua sisi. Sehingga semuanya terjaga dengan baik. Ada orang kadang-kadang berhujah, ya sudahlah, wajarlah mobil ini digantikan sudah 5 tahun. Padahal sebenarnya kalau dia rawat tidak perlu. Masih bisa dipakai dan bagus. Terbukti dijual second masih bisa laku. Beda kalau kita mau menikmati nikmat Allah itu berbeda. Tapi kadang-kadang ada orang memang trader membiarkan semua rusak. Dan Allah juga akan tanya semua itu pada hari kiamat. Kan sudah saya kasih, kenapa kok digini dan gitu ya. Kita harus jeli dalam masalah-masalah seperti ini. Baik, ini adalah makna atau potongan faedah pertama dari hadis. Makna daripada thayyibah. Allah itu sempurna. Dan kita sudah jelaskan bagaimana kita harus mengarah ke sana. Kemudian pelajaran yang kedua, pentingnya seorang muslim makan makanan dan minum minuman yang merupakan sumber energi harian dia digunakan untuk ketaatan. Makanya di sini diambil potongan sabda Nabi SAW dan wa inna Allah amara al-mu'mina bima amara bihil mursalin. Sungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman kepadanya sebagaimana diperintahkan para nabi-nabi. Apa perintahnya? Al-Mu'minun ayat 51 tadi, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa amalus salihah. Hai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal salihlah. Maksudnya makan dan minum, istirahat, semua ini digunakan untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan, ya. Ini pelajaran kedua yang bisa diambil dari ayat ini atau dari hadis ini. Pelajaran yang ketiga, sia-sianya doa ya, seseorang kalau dia masih punya sangkutan dengan orang lain. Yang dimaksud dengan orang yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya berdebu, ya, di situ dikatakan ya. Di situ di dalam hadis ada orang yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, berdebu. Lalu dia menengadahkan, mengangkat kedua belah tangannya ke langit dan mengatakan, ya Tuhanku, sedangkan makanannya haram. Kenapa makanan haram? Karena diambil dari yang bukan haknya. Kan haram itu karena dia ambil yang bukan haknya. Banyak sisi haram ya. Haram itu bukan hanya sekedar, oh ini babi haram, bapak ibu beli lalu makan. Itu satu sisi haram. Haram juga walaupun itu makanan halal, ayam, kambing, sapi, tapi bapak ibu ambil yang bukan haknya, haram juga namanya. Haram juga kalau Anda makan bangkai ya, ayam tapi bangkai tidak sempat disembelih. Atau kambing atau sapi yang ditabrak kendaraan mati, dijual. Ini juga jadi haram. Jadi sisi haram itu banyak sekali. Bukan hanya oh ini babi haram lalu kita makan berarti itu haram. Ya itu salah satunya, tapi banyak sekali sumber-sumber haram. Di antaranya di sini dia tidak diterima doanya orang ini karena makanannya haram. Bisa saja karena dia tahu haram dia makan, atau dia mengambil dan memakan yang bukan haknya. Ya. Ini penting sekali. Saya lupa, saya pernah sampaikan kisah ayahnya Abu Hanifah atau belum di majelis kita ini. Tapi saya coba mengingatkan kembali, kalaupun sudah pernah, maka ini sekedar menambah keimanan kita. Ya. Ada satu orang yang terkenal dengan kesolehannya, ya. Seingat saya namanya Nu'man. Orang ini lewat di depan, di pinggir jalan ada kebun apel. Kemudian dia menemukan ada satu apel jatuh di jalan. Nah, karena dia lihat apel itu ranum sekali dan jatuh di jalan, maka dia pun mengambil apel itu dan dia sempat menggigitnya. Karena umumnya apel atau buah yang jatuh di jalan itu hukumnya kembali kepada hukum umum asal, ya. Kalau buah-buahan ya, ada pohonnya jatuh. Bukan handphone orang, bukan dompet orang, ini bukan, ya.
Ada ibu dan bapak punya pohon mangga, mangganya ada yang menjulang keluar, buahnya di luar itu umumnya sih itu sudah jadi hak orang jalan, gitu kan. Walaupun adabnya minta izin, ya. Tetapi di sini pada saat dia gigit, keimanannya berbicara dengan dirinya sendiri. Ini halal gak? Walaupun baru satu gigit. Maka dia mengetuk pintu gerbang kebun apel itu, lalu dia berkata, saya tadi menemukan ada apel jatuh di sini dan saya makan, saya sempat gigit. Tapi kok tiba-tiba saya ketakutan nih. Anda halalkan gak? Ternyata yang buka pintu gerbang itu mengatakan, saya bukan pemilik kebun. Ini ya milik seseorang. Jaraknya dari sini 3 hari rumahnya. Saya cuma petugas ini, penjaga kebun saja. Kalau kamu minta kehalalannya, ya silakan temuin orang itu. Saya nggak bisa ambil keputusan. Maka orang ini jalan 3 hari. Sambil bawa apel yang tadi itu, dan sudah sampai rusak. Tanya sana, tanya sini, ketemu orangnya. Apakah Anda pemilik kebun yang ada di kota ini, kota itu? Dia bilang iya. Oke. Dia bilang ada cerita saya mau sampaikan, bisa ya. 3 hari yang lalu saya sempat lewat di depan kebun Anda. Saya temukan ada apel yang jatuh. Saya ambil dan saya gigit. Tapi baru 1 gigitan. Setelah saya gigit, tiba-tiba saya merasa bersalah. Kenapa saya makan tanpa izin. Apelnya masih saya bawa nih sampai rusak. Maka tolong saya minta kehalalannya. Pemilik kebun itu bilang, apa kamu jalan 3 hari ini hanya untuk minta kehalalan? Dia bilang iya. Hanya itu saja. Karena saya tidak mau nanti ada hisab hari kiamat. Lalu kata pemilik kebunnya, saya akan terima permohonan maaf kamu tapi dengan syarat kamu harus nikah sama anak saya. Ya, dia punya anak perempuan. Tapi sebelum kamu nikahi anak saya, kau harus tahu anak saya itu buta, tuli, ya, bisu. Maka si Nu'man ini mulai berpikir, kalau saya harus nikah dengan seorang wanita, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa ngomong. Gimana caranya nih? Salah satunya aja sudah cukup menghalangi untuk melangkah menjadi pasangan gitu. Maka dia pun berkata, tapi kalau itu syaratnya supaya ini tidak dihisap hari kiamat, oke saya setuju. Menikah. Ya. Setelah menikah, dia bilang saya masuk ke rumah pemilik kebun tersebut, rumahnya bagus. Masuk ke kamar istri saya, lalu saya ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uniknya istri saya menjawab, berarti dia nggak bisu. Dijawab salamnya. Terus kemudian saya pun mengulurkan tangan saya, dia pun menjamah tangan saya. Jawab salam, berarti dia melihat. Gitu kan? Dan otomatis dia juga tidak tuli, karena tadi dia menjawab salam. Dan waktu itu kebetulan istrinya masih tertutup menggunakan cadar, jadi dia belum lihat. Ini menikah melalui walinya. Dan dia nikah ini karena syarat tadi, ya, dihalalkan segigit apel, ya, yang dia takut dihisap hari kiamat. Maka dia pun berkata pada istrinya, saya ingin tanya satu hal. Tadi waktu ayahmu memberikan syarat untuk saya nikahi kamu, dia bilang, tapi anak saya buta, tuli, bisu. Tapi tadi saya salam, kamu jawab. Berarti kamu tidak bisu. Dan kau juga tidak tuli karena kau dengar. Saya tadi ulurkan tangan, kamu jamah tangan saya. Berarti kamu melihat. Bagaimana saya memahami ini? Dia bilang, ayah saya benar. Mata saya buta dari semua yang Allah haramkan. Saya ini nggak pernah keluar rumah. Di rumah terus. Jadi saya nggak pernah kelayapan sana sini melihat yang haram. Telinga saya nggak pernah dengar yang haram. Lisan saya nggak pernah ucapin yang haram. Gitu. Maka kata Nu'man, saya pun bahagia sekali karena pernikahan itu. Dan setelah saya membuka tutup wajahnya, saya temukan dia wanita yang paling cantik yang pernah saya temui. Dari pernikahan yang berkah ini, lahirlah salah satu imam madhab, Abu Hanifah rahimahullah. Jadi ini cerita tentang ayah Abu Hanifah. Kesolehannya itu luar biasa, terwariskan pada anak-anaknya gitu ya. Nah seperti itu gambarannya. Jadi kita harus faham benar-benar, harus hati-hati. Ini kepekaan dia tidak mau makan yang haram. Saya pernah dapat sebuah cerita dinukil di media. Ada satu imam masjid di Inggris, di kota London, dia naik bus dan ternyata ada kelebihan, ada uang
Cuma 1 sen atau kecil sekali yang harus dia kembalikan ke supir. Tapi dia cerita, dia bilang, saya sempat berpikir, ini kan dalam jiwa, ini kan nilainya kecil. Kalau mungkin kita 100 rupiah, 500 rupiah, kayak nggak ada nilainya. Ya udahlah, saya nggak usah kembalikan ke orang ini, toh juga kecil. Tapi dalam hatinya bergejolak juga, tapi kan ini bukan hak saya. Udah saya kembalikan aja. Apa yang terjadi? Dia pada saat kembalikan ke supir tersebut, supir itu langsung ucapin syahadat depan dia. Dia orang non-muslim. Kata imam ini, kenapa engkau syahadat? Dia bilang selama ini, saya cuma dengar umat Islam itu jujur. Sekarang saya mau buktikan, saya tahu anda imam masjid. Saya ingin tes apakah anda jujur atau tidak. Kata imamnya, maha suci Allah, subhanallah. Kalau tadi saya tidak kembalikan, gak jadi Islam orangnya. Tapi karena dia hati-hati sekali, ini bukan hak saya dikembalikan, penyebab hidayahnya orang. Kan begitu. Jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai ada hal-hal yang haram masuk ini. Ingat saya tadi rincikan ya, haram bisa karena itu haram, babi, kita tahu kita makan, atau haknya orang lain, kita ambil. Ya, ini juga haram. Atau memakan yang tadinya halal Allah haramkan kayak bangkai. Nah itu semua masuk di situ. Makanya hati-hati. Para salafus saleh mengatakan, saya tidak akan atau kami tidak akan pernah memasukkan makanan ke mulut kami kecuali sudah kami tahu ini sumbernya halal atau tidak. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah punya seorang budak, kemudian bekerja setiap hari untuk menghormati budak tersebut. Sekarang sudah tidak ada perbudakan, di masa itu ada ya. Maka kalau dia bawa makanan, Abu Bakar makan bersama-sama. Satu hari pernah dia pulang bawa makanan, Abu Bakar tidak tanya dari mana, lupa gitu ya. Kemudian makanlah Abu Bakar dengan orang itu. Lalu orang itu mengatakan, apakah anda tahu dari mana sumber ini? Dia bilang, Abu Bakar bilang, saya tidak tahu. Dari mana sumbernya? Dia bilang ini dari, ya, dulu di masa jahiliyah saya pernah pura-pura jadi dukun. Ya. Bukan jadi dukun, sudah dukun pura-pura lagi gitu ya. Jadi sudah buruk sekali gitu. Dan orang yang saya kebetulan sampaikan apa yang dia tanya, itu betul terjadi. Cuma nebak-nebak aja. Sekarang setelah masuk Islam ini dia bayar upah itu. Maka Abu Bakar berdiri mengorek tenggorokannya lalu memuntahkan itu. Nabi Muhammad SAW pernah masuk ke dalam rumah. Beliau temukan di sebelah ranjangnya tempat tidur beliau ada kurma, 1 butir. Lalu beliau makan kurma itu. Malam itu Nabi SAW tidak bisa tidur. Istrinya menanyakan, ada apa ya Rasulullah? Tidak seperti biasanya, Anda tidak tenang. Kata beliau, tadi saya temukan ada 1 butir kurma di dekat ranjang, saya memakannya. Saya khawatir kalau itu adalah kurma sedekah. Nabi SAW kan kalau Bapak Ibu sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu, Nabi tidak menerima sedekah. Nabi nggak terima sedekah. Beliau dan keluarganya tidak boleh terima sedekah. Ya. Tapi kalau hadiah beliau terima. Ya, jadi beliau tidak menerima sedekah. Nah ini contohnya, jadi kepekaan sekali bagaimana harus hati-hati. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang makna hadis. Tentu tidak asing hadis ini ya. Dalam tubuh manusia ada segumpal darah, kalau dia baik, baik semua tubuh, kalau dia rusak, rusak semua tubuh, itu adalah hati manusia. Waktu ditanya, bagaimana menjaga hati dan melunakkannya? Beliau mengatakan, dari makanan halal. Mulai dari situ dulu. Ya. Siapapun di antara kita yang sedang menghadapi permasalahan hidup, coba cek sumber pendapatannya. Sudah halal atau tidak. Karena kadang-kadang kita tidak sadar ternyata sumbernya dari situ. Ya. Nah ini salah satu hal yang perlu dititik beratkan berhubungan dengan masalah ini. Ya tentu kisah-kisah yang kita itu banyak sekali. Ya banyak sekali kisah bagaimana orang-orang soleh terdahulu meninggalkan yang haram. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan dengan hal yang jauh lebih baik. Jadi dikatakan, karena bagaimana diterima doanya sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya juga haram. Biasanya 1 paket ya. Orang kalau sudah punya income haram, maka dia pasti makan dari situ, dia minum dari situ, dia beli pakaian dari situ. Ini 1 paket biasanya. Nah ini mungkin sudah umum kita bisa tahu. Sekarang yang kita tambahkan adalah dan diberi makan dari barang haram. Ini tolong digarisbawahi. Diberi makan dari haram. Kalau ada seseorang sumber income-nya haram dan dia berikan kita makan, ini nggak boleh dimakan. Karena makna hadis diberi makan termasuk dia dikasih oleh orang. Kecuali kita tidak tahu. Secara umum ya, ada tetangga yang ngirim makanan misalnya, lalu kita dikasih, kita nggak tahu hukumnya, kembali hukum umum ya. Jadi halal. Tetapi kalau kita tahu maka nggak boleh. Ya. Karena ini semua jadi penyebab ditolaknya doa.
Maka dikatakan bagaimana mungkin ia dikabulkan. Artinya selama itu masih ada, tidak akan diterima doanya. Nah, ini ada hubungannya dengan hak-haknya orang lain. Tadi ya sudah kita jelaskan dari makanan, dari minuman yang haram. Ya. Jadi hati-hati sekali ya. Saya juga berbagi poin penting untuk menjaga adabnya. Teman-teman sekalian, kita kalau bertamu di rumah orang ya, yang dipersilahkan makan itu yang kita makan. Supaya jelas kehalalannya. Jangan langsung nyelonong rumah orang, buka toples, makan, ambil ini, ambil itu tanpa izin. Bisa saja tuan rumahnya tidak mau. Saya tidak mengizinkannya gitu ya. Atau kita sedang bertamu ke rumah orang, ya, menginap di rumah keluarga, belum tentu semuanya diizinkan sama dia. Mungkin itu makanan khusus dia beli buat dia misalnya, contoh. Jadi harus ada kepekaan dalam masalah-masalah seperti ini. Jadi harus hati-hati sekali. Toh juga alhamdulillah kita punya kapasitas. Ya. Saya pernah jelaskan itu. Mulut kita kapasitasnya 1 sendok nasi, 2 sendok udah penuh mulut kita. Ya. Nggak bisa ngomong kadang-kadang kalau sudah lebih dari itu. Tenggorokan juga hanya bisa menelan dulu, baru kemudian kita kunyah lagi. Hikmah Allah SWT, kapasitas usus kita ada kapasitasnya. Sepiring makan, 2 piring sudah cukup, kita nggak bisa lebih dari itu. Ya. Contohnya, berarti kan ada kapasitas. Lalu apa yang mau dikejar? Dari memperbanyak harta yang haram atau makanan dan sumber minuman dan juga pakaian yang haram. Tidak ada manfaatnya. Badan kita ini cuma butuh 1 lembar baju, 2 lembar maksimal. Pakaian dalam sama pakaian luar. Mau ditambah mungkin orang kalau dingin jaket. Oke. Tapi nggak ada orang pakai 10 lembar baju. Contoh. Kita punya sepatu atau sendal. 1 pasang. Bapak Ibu kalau punya 2 pasang. Harus dibuka dulu yang 1 pasang pertama. Baru bisa pakai pasang yang kedua. Berarti kan ada kapasitasnya. Ada batasnya gitu kan. Apa yang mau dikejar dengan 10 sepatu, 20 sepatu? Mobil kita pakai 1. Orang kalau punya 10 mobil misal. Maka dia harus menggilir mobil tersebut, nanti hari ke-11 baru kembali ke mobil yang pertama. Ini sering saya nasihatin pengusaha-pengusaha muda muslim, karena saya lihat hampir sama tanda kutip penyakitnya ke situ ya. Begitu punya income, salah satu yang dilakukan adalah koleksi. Banyak koleksinya, koleksi kendaraan, koleksi jam tangan, koleksi ini. Kalau dipakai nggak ada masalah, tapi kalau nggak dipakai ini untuk apa? Allah akan tanya nanti hari kiamat gitu ya. Larinya ke situ karena lagi rame-rame orang sebaya dengan dia koleksi Vespa lama, ya udah koleksi juga. Tanyakan dulu ini dipakai nggak? Kalau dipakai nggak ada masalah, pakai ya. Kalau tidak dipakai jangan, untuk apa? Lebih baik jadikan masjid, jadikan Quran yang dibagi, sumbangkan wakaf tanah, jadi bermanfaat buat akhirat gitu ya. Daripada kita menjadikannya sebagai koleksi yang tidak dibutuhkan. Kalau dipakai nggak ada masalah. Karena kita dalam Islam boleh punya beberapa baju. Nabi SAW punya beberapa baju. Nabi SAW punya beberapa tunggangan. Ada kuda, ada unta. Tapi selama kebutuhan. Dan bukan hanya murni keinginan. Karena tidak akan selesai kalau keinginan itu. Tidak akan pernah ada ujungnya. Nah ini termasuk hal yang juga perlu jadi bahan perhatian. Ya. Dunia ini Bapak Ibu sekalian bukan target utama kita. Tempat lewat saja. Bukan di sini tempat kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ayah dan ibu kita, Nabi Adam dan istrinya Hawa alaihissalam untuk tinggal di surga. Berikut juga semua keturunannya. Ya kita ini. Kita ini ahli surga, cuma mampir di dunia kembali ke sana. Tapi Allah Subhanahu wa taala menguji kita di dunia ini yang tetap mengikuti peraturan-peraturan atau syariatnya kembali ke surga, tempat yang sudah disiapkan buat orang-orang beriman. Tapi kalau dia membangkang sini, disiapkan tempat neraka. Nah, ini tempat mampir. Makanya Nabi SAW tidak mempedulikan masalah dunia ini kecuali sesuai dengan kebutuhan. Bukan berarti di sini kita harus makan roti kering, pakai baju yang tua, enggak. Boleh kita pakai pakaian yang bagus, kendaraan yang layak. Karena kata Nabi SAW, kebahagiaan seseorang memuncak di 4 hal. Ya. Di jasadnya yang sehat, rumahnya yang luas, tunggangannya yang nyaman, tetangga yang baik, lingkungannya. Oke. Itu tidak ada masalah ya. Ada pasangan yang baik juga ya. Itu masuk dalam hadis. Jadi kita nggak masalah, tapi sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh berlebihan. Karena dunia ini sebenarnya hanya kita akan lewatin gitu. Baik itu adab ke-18. Sekarang kita masuk adab ke-19, berdoa untuk kedua orang tua serta diri sendiri. Kalau poin yang sebelumnya mendoakan orang lain di adab ke-16 ya, tadi sudah kita singgung. Kalau mendoakan orang lain mulai dengan mendoakan diri sendiri. Tapi di sini lebih khusus lagi. Artinya usahakan
pada saat mau berdoa selalu libatkan orang tua kita di situ. Ya, minta pengampunan untuk orang tua. Makanya kan doa orang tua, Rabbighfirli wali walidayya, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Kita ikutkan diri kita, ikutkan orang tua. Karena memang berbakti pada orang tua sebuah ibadah. Kita bisa jadikan itu sebagai tawasul amal saleh kita. Tawasul amal saleh, ya. Sehingga kita menjadikan itu sebagai penyebab diterimanya doa itu bahkan. Penyebab diterimanya doa gitu ya. Sama kalau Bapak Ibu mau sedekah. Sedekah itu bukan untuk kita saja. Sedekah niat saja antara kita sama Allah, ini untuk saya dan kedua orang tua saya. Bagi makanan kah, pakaian kah, semuanya libatkan orang tua. Sehingga kita mendapatkan pahala sedekah, dapat pahala bakti sama orang tuanya. Dan bisa saja justru penyebab daripada diterimanya dan diberikan balasan sempurna justru karena kita libatkan orang tua kita. Itu kurang lebih gambarannya. Kalau orang tua masih hidup, kita minta apa yang kita minta buat diri kita minta juga buat orang tua kita. Kalau mereka sudah meninggal, kita minta yang kita butuhkan, lalu kita minta mohon ampunan buat mereka. Baik, di sini cukup banyak dalil berhubungan dengan masalah yang diangkat oleh beliau, masalah bakti sama orang tua, dan ada doa yang disebutkan dalam Al-Quran untuk melibatkan kedua orang tua. Dimulai daripada firman Allah SWT dalam surah Isra ayat 24, waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan atau kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihani atau kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu kecil. Ya, sebenarnya terjemahnya lebih tepatnya sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Ya, karena mengasihi itu jauh lebih luas daripada mendidik, ya. Ya. Karena di sini disebutkan rahmat. Rahmat itu kasih sayang gitu ya, mengasihi. Dari ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mendoakan orang tua, ya. Dimulai dari merendah diri di hadapan keduanya. Ini bagian daripada hal penting ya. Merendahkan diri itu merendahkan suara, mendahulukan langkah kaki mereka, mendahulukan kebutuhan mereka. Ini semua masuk dalam waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Ya, rendahkanlah dirimu ya di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang. Mau orang tua kita jahat, ya tidak ngurus kita dari kecil, nggak ada urusannya. Masing-masing berdiri hukum padanya, tegak hukum padanya. Orang tua yang tidak mengurus anaknya dia berdosa, ya. Tetapi anak-anak yang tidak bakti sama orang tuanya juga berdosa. Jadi nggak bisa kita balas keburukan orang tua kita dengan kita durhaka, nggak boleh. Karena orang tua kita dihukum dulu tidak urus kita waktu kecil, kita pun dihukum karena durhaka kita. Ya. Jadi tidak ada dalam Islam itu membalas keburukan orang dan keburukan, itu tidak penting. Ya. Makanya kita tetap berbuat bakti sama mereka, karena itu adalah pintu surga kita. Ya, itu adalah pintu surga kita. Di sini kita disuruh merendah dengan penuh kasih sayang. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu disebutkan beliau itu saking ya khawatirnya jangan sampai masuk dalam bab durhaka, kalau beliau ngomong sama ibunya nggak pernah melihat wajah ibunya. Ya, khawatir nanti tatapan matanya bisa membuat ibunya terganggu, ya, saking menjaganya. Para salafus salih nukil bagaimana bakti mereka tidak mengangkat suara lebih dari suara orang tuanya, tidak memotong perkataan mereka kalau lagi ngomong gitu kan, mendahulukan mereka dari semua manusia di muka bumi ini. Berapa banyak orang di antara kita, semoga Allah berikan hidayah, kalau temannya yang ngobrol sama dia mau 1 jam pun dilayani. Apalagi sahabatnya. Tapi kalau sudah ibunya yang telepon atau ayahnya, udah ya saya buru-buru ibu, buru-buru ayah misalnya. Padahal sebenarnya ini yang harus didahulukan. Berapa banyak orang yang mudik ke kampung pada saat lebaran, ibunya sama ayahnya sudah nunggu, rindu sama anaknya sudah sekian tahun tidak ketemu karena kerja di Jakarta misalnya. Tapi ternyata begitu ketemu, baru 15 menit sudah langsung tinggalkan orang tuanya dari pagi sampai malam, sibuk dengan teman-temannya dan lingkungannya. Orang tuanya sudah nunggu, makanannya nggak dimakan, ayahnya mungkin mau mendengar kisahnya, ini semua termasuk hal yang harus diperhatikan. Ya. Sudah cukup banyak tentunya kisah-kisah yang kita sampaikan berhubungan dengan masalah bakti sama orang tua, tapi ada banyak hal yang orang tidak sadari, ternyata orang tua ini termasuk ya, solusi daripada permasalahan yang sedang kita hadapi. Dinukil sebuah kisah, ada orang yang sudah divonis akan dipenjara di Saudi, di Riyadh waktu itu, kisah nyatanya, dan dibuat sertifikat palsu, ya, seakan-akan
Jadi surat dia, rumah dan tanah itu diambil oleh seseorang, dibuat sertifikat palsu, dan tidak cukup di situ. Orang yang jahat ini juga menuduh dia membuat sertifikat palsu. Jadi sudah dipalsukan sertifikat dia, dan itu pengadilan membenarkan sertifikat yang palsu itu, plus yang ini nuntut lagi, orang yang jahat ini nuntut lagi, kalau yang di sana itu palsu loh, maka harus dipenjara. Dan dia kena batunya, sudah hilang hartanya, dia pun akan dipenjara. Terus dia nggak tahu harus buat apa lagi. Keputusan tinggal 1 jam pengadilan akan diputuskan. Akhirnya dia bingung dia harus buat apa. Allah ilhamkan ke dia, ada keinginan telepon kepada salah satu ulama di sana. Terus setelah telepon, lalu dia katakan, Syekh terjadi begini dan begitu. Syekh itu kalau kita kayak kiai atau ustadz. Maka syekhnya mengatakan, kau masih punya orang tua yang hidup? Dia bilang, iya ada. Tinggal ibu saya. Tinggal 1 kota nggak? Iya sama. Baik. Sekarang kamu masih bisa keluar dari pengadilan? Masih bisa. Keluar sekarang, cari restoran terbaik yang kamu bisa dapat antara pengadilan dengan rumah ibumu. Belikan dan makan siang sama ibumu. Kata orang ini, Syekh 1 jam lagi saya bisa dipenjara ini sekian tahun. Mana ada waktu untuk beli makanan, untuk duduk sama ibu. Syekh bilang, kalau kau mau dengar saya, saran saya lakukan itu. Itu saja. Maka dia karena tidak ada pilihan, dia pergi. Dia beli makanan, dia pergi makan sama ibunya, gitu ya. Tanpa dia ceritakan permasalahannya. Setengah jam kemudian, dia ditelepon oleh pihak pengadilan dengan hikmah Allah. Ini waktu yang sangat pendek, setengah jam, 1 jam lagi dia akan divonis. Setengah jam setelah dia keluar dari pengadilan dan lagi makan sama ibunya, dia ditelepon oleh pihak pengadilan. Ternyata orang yang membuat sertifikat palsu ini, itu dibongkar oleh orang lain. Kedoknya dia sudah banyak melakukan kriminal yang sama. Dan akhirnya orang itu yang divonis akan ditangkap, bahkan dipenjara seumur hidup karena sudah banyak korbannya. Dan terbukti orang ini selamat. Akhirnya hartanya kembali, dia pun tidak jadi dipenjara gitu kan. Lalu dia telepon syekhnya, dia bilang, Syekh, Assalamualaikum. Alhamdulillah permasalahan saya selesai. Terjadi begini dan begitu, keajaiban. Kata syekhnya, kira-kira menurut kamu apa sebabnya? Dia bilang, demi Allah ya Syekh, karena doa ibu saya. Waktu saya duduk sama ibu saya, dia kaget karena saya belum pernah menemani makan siang sama-sama karena kesibukan. Sekarang tiba-tiba makan, ibu saya cuma bilang sambil dia menikmati makanan tersebut saking gembiranya, semoga semua urusan memudah nak, semoga kau selamat dari mara bahaya. Hanya itu saja. Tapi dia bilang saya tidak cerita permasalahan saya. Dengan itu selesai urusannya. Dulu mungkin sebagian kisah dari sebagian salaf, mereka pergi ke medan jihad berperang, dan pada saat mereka lagi terhimpit, lagi dikepung oleh musuh dan sepertinya sudah akan meninggal dunia semuanya, tiba-tiba panglima perangnya mengatakan, Allahu Akbar, bantuan sudah datang. Ayo kita lawan musuh. Maka prajurit-prajuritnya pikir, semua benar, bantuan sudah datang. Maka mereka jadi semangat melawan musuh sampai mereka menang. Yang tadinya sudah tidak masuk akal, mereka terhimpit di tengah-tengah lokasi peperangan. Dari semua penjuru datang musuhnya. Maka akhirnya mereka menang. Setelah menang, prajuritnya mengatakan pada panglima perangnya, tadi Anda bilang bantuan datang, tidak ada bantuan ini. Prajurit-prajurit ini saja yang ada. Dia bilang, saya yakin bantuan datang karena sebelum saya ke medan perang, saya sudah bilang sama ibu dan ayah saya, tolong doakan saya agar diberikan kemenangan. Dan saya yakin mereka mendoakan saya. Karena itu bantuan datang. Dan betul Allah berikan kemenangan. Jadi jangan pernah anggap remeh keberadaan mereka. Selama mereka masih ada, maka maksimalkan. Setiap hari, telepon, tanya kabarnya, penuhi kebutuhannya, gitu kan, minta doanya, ya, lakukan semua itu. Mumpung masih hidup. Anda masih punya orang tua hidup ini harus maksimal. Kami sudah meninggal orang tuanya, gitu kan. Maka ini harus kita perhatikan baik-baik. Nah, bagaimana kalau orang tua sudah meninggal, berbakti pada, saya sudah jelaskan itu ya. Kalau pengganti ayah adalah saudara ayah, bahasa Arabnya am, ya, karena ada 2 istilah paman, ya, ada am, ada khal, ya. Tapi kalau kita mau ada penisbatannya pada diri kita, kalau am paman saja dari ayah, kalau khal paman dari ibu, gitu ya. Jadi beda. Biasanya kan di Indonesia kita pukul rata tuh semua paman, semua kita panggil. Nah ini ada bedanya. Tapi kalau kita mau mengatakan pamanku, baru kita bilang ammi atau khali, ya. Nah dari 2 paman ini, yang pengganti ayah adalah saudaranya ayah. Makanya saya pernah sarankan agar kita membiasakan anak-anak kita memanggil dengan istilah ini. Paman mereka dari ayahnya panggil Ami semuanya. Contoh Ahmad. Maka dipanggil Ami Ahmad, Ami Yusuf. Dipanggil. Itu berarti anak ini jadi faham ini adalah pamannya dari ayahnya. Kalau dari ibunya Khal.
Misalnya namanya Musa, Khal Musa atau Khali Musa. Itu dibiasakan. Sebenarnya karena ada hubungannya dengan masalah bab bakti sama orang tua. Nah kalau ibu, kalau tante ya, tante dari ayah, bahasa Arabnya ammatun. Ya. Biasa kita bilang ammati. Ya. Misal contoh Anda punya tante saudarinya ayah Anda. Khadijah namanya misalnya. Anda bilang ammati Khadijah. Kalau saudari ibu, khala. Khalatun kalau dinisbatkan kita bilang khalati. Misalnya kita punya tante dari ibu namanya Aisyah. Kita mengatakan khalati Aisyah misalnya. Nah kalau dari dua tante ini pengganti ibu adalah saudarinya ibu. Jadi kita kejar mereka ya semasa masih hidup. Misalnya ayah saya sudah meninggal rahimahullah. Maka saya mencari ayah saudaranya. Dan alhamdulillah masih ada dua saudaranya hidup. Maka saya fokus ke mereka berdua sebagai pengganti. Ya, begitu juga dengan ibu. Alhamdulillah masih ada saudarinya satu-satunya yang hidup ya di Jawa Timur. Maka saya selalu coba berusaha telepon, minta didoakan, minta dimaafkan kalau ada kesalahan. Walaupun sebenarnya kita tidak buat salah. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu disebutkan dalam sebuah athar, beliau suka sekali duduk di dekat kakinya Abbas radhiyallahu anhu, paman Nabi dan sekaligus pamannya dia, gitu kan? Karena ayahnya Ali itu adalah Abu Talib. Saudaranya Abu Talib Abbas, berarti ini paman. Nah, Nabi Muhammad SAW ayahnya Abdullah, ya. Dan Abdullah ini saudaranya Abbas. Maka Ali dan Nabi Muhammad SAW dua-duanya paman mereka adalah sama, Abbas. Maka Ali, karena Abu Talib sudah meninggal, ya, maka dia pun selalu datang ke dekat pahanya Abbas sambil mengatakan, wahai paman, ridholah padaku, maafkanlah aku. Hampir setiap hari. Karena itu pengganti orang tuanya. Jadi coba lakukan banyak hal dan lampiaskan tanda kutip sini ya, positif kepada orang-orang yang menggantikan orang tua kita. Selain tentu kita menambah amal-amal salih buat mereka dengan haji dan umroh buat orang tua yang sudah meninggal, sedekah membawa nama mereka dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah surah Ibrahim ayat 41 yang berbunyi Rabbana gfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Rabb kami, ampunilah diriku, kedua ibu dan bapakku dan sekalian orang-orang beriman pada hari terjadinya hisab. Di sini kita bisa mendapatkan 3 manfaat doa dengan ini ya. Mendoakan diri kita sendiri. Karena kita mengatakan, ya Allah ampunilah aku. Rabbana gfirli. Kemudian wali walidayya. Ini mendapatkan manfaat bakti pada orang tua. Memohon ampun buat mereka dan kita dapat pahala bakti. Kemudian walil mu'minin. Dan orang-orang beriman. Ada sebuah riwayat yang berbunyi, tidak ada seorang muslim yang mendoakan muslim yang lain kecuali dia akan mendapatkan pahala dari setiap muslim 1 pahala. Ini pernah kami berbagi di awal-awal kita bahas buku doa kita ya. Jadi usahakan selipkan di setiap doa kita, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Ini penting. Ya Allah maafkanlah orang mukmin laki-laki dan mukminah perempuan, orang muslim laki-laki dan muslim perempuan, dan yang hidup dan juga sudah meninggal. Kalau jumlah mereka miliaran orang, kita dapat miliaran doa, pahala dari doa ini. Kemudian selanjutnya dalil yang terakhir diangkat oleh beliau surah Nuh ayat 28 yang berbunyi Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minati wa la tazididz zalimina illa tabara. Nabi Nuh berdoa mengatakan, ya Allah ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk rumahku dengan beriman dan semua orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim selain kebinasaan. Saksi bahasan kita, Nabi Nuh pun berdoa untuk kedua orang tuanya. Ya. Jadi ada 3 doa itu yang kami sarankan, atau 4 doa jangan pernah ditinggalkan. Setiap doa. Doa yang sangat masyhur, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini artinya, ya Allah berikan aku yang terbaik di dunia, yang terbaik di akhirat. Dari semuanya, makanan, minuman, pergaulan, pendapatan itu masuk dalamnya. Dan kebaikan juga di akhirat, dan selamatkan aku dari api neraka, gitu ya. Kalau mau lebih sempurna seperti doa tawaf, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga dengan orang-orang yang patuh, ya Aziz ya Ghaffar, wa Izzat yang maha mulia dan maha pengampun, ya Rabbal alamin, Tuhan alam semesta. Yang kedua tadi, Allah maghfir lil muslimina wal muslimat sampai akhir. Yang ketiga, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, karena sudah kita bahas tadi ya. Jadi kita dapat pahala doa, juga kita memberikan hadiah doa pada orang tua kita agar diampuni dan kita dapat pahala baktinya. Yang terakhir ini adalah kita memohon sebuah doa yang luar biasa ini.
Yang kata Nabi SAW, ya, waktu seseorang mengatakan, ya Rasulullah ajarkan saya doa-doa gitu ya. Maknanya kurang lebih seperti itu, kata Nabi SAW, maukah aku ajarkan kepadamu doa yang mencakup semua yang pernah beliau baca, Nabi SAW baca. Maka diajarkanlah, Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyuka wa abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pernah Anda tulis di kelas kita ini dulu ya. Ya Allah, aku memohon semua kebaikan yang pernah dimohon oleh nabimu dan hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya semua kebaikan yang pernah Nabi minta, saya minta juga ya Allah. Wa a'udzubika min syarri masta'adzaka minhu nabiyyuka wa abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung ya Allah dari semua keburukan yang pernah nabimu dan hambamu Muhammad SAW berlindung darinya. Wa antal musta'an. Engkaulah tempat kami yang meminta pertolongan, wa alikal balak, dan dari sisi mula penerimaan doa-doa tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan doa-doa. Tentu doa cukup banyak, tapi ini diantara doa-doa yang kami anggap doa yang terbaik ya, atau doa yang merupakan pamungkas lah ya, supaya kita bisa menjaganya. Allahu a'lam. Baik, ini bahasan kita insya Allah. Tersisa 2 adab, nanti kita akan bahas di pertemuan akan datang tentang masalah memohon ampun buat muslimin dan muslimat. Nanti akan kita bahas panjang lebar di pertemuan akan datang tentang masalah kedudukan istighfar dan taubat insyaallah, dan juga tentang adab ke-21 nanti tentang masalah bagaimana menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai sini dulu. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.